Hey, what's up guys? Oke guys, kembali lagi dengan saya Abizar Wabil Ahmad. Kali ini saya akan bercerita tentang cerita horor yang dapat membuat Anda dak dik duk. Seperti apa keseruan cerita kali ini? Langsung saja ke ceritanya. Check it out. Karena pekerjaanku yang selalu sibuk di kantor, dan ditambah lagi istriku yang selalu pulang malam karena menyelesaikan S2-nya. Mau tidak mau kami harus memperkerjakan seorang babysitter untuk mengurus bayi kami yang masih 1 tahun. Namun yang membuat diriku heran ialah mengapa tubuh bayi kami semakin hari semakin kurus, seperti tidak terurus. Mukanya pucat dan kulit tubuhnya keriput kebiruan. Ada apa ya? Kenyataannya ia baik-baik saja dan tidak ada tanda-tanda penyakit yang menyerangnya. Tapi kami sudah coba membawanya ke medis dan paranormal, namun sia-sia. Aku semakin mencurigai babysitter itu, dan aku putuskan memasang CCTV di setiap sudut ruangan rumah kami untuk mengetahui apa sebenarnya yang dilakukannya terhadap bayi kami. Jam 10 saat aku tiba di rumah, kulihat babysitter itu sudah tertidur di kamar belakang. Kulihat juga bayi dan istriku sudah tertidur pulas di kamar dan tertutup selimut dari kaki sampai leher. Pelan-pelan ku ambil semua memori CCTV dan aku pun menuju ke kamarku. Kubuka melalui laptop dan aku pun mulai melihat perlahan demi perlahan video itu. Kulihat mengapa dari tadi babysitter itu selalu jongkok sambil membelakangi kamera CCTV yang ada di dapur. Apa yang sedang dilakukannya? Kulihat rambutnya yang panjang itu tampak acak-acakan. Mataku terus melotot memandangi gelagatnya. Sudah 1 jam aku menunggu di depan laptop, namun ia tidak juga bergerak dari posisinya dan tetap saja jongkok membelakangi kamera. Malam pun semakin larut dan aku mulai mengantuk. Dengan mata yang sayup-sayup, ku tatap terus ke arah layar. Aku melihat ia sudah mulai bergerak. Setelah itu, berbalik, ternyata dari tadi yang ada di pelukannya
hanyalah boneka miliknya. Tapi boneka itu tidak tampak seperti biasanya. Wajah boneka itu tanpa menyeramkan. Matanya sayup kekuningan tanpa mengenakan pakaian alias ia terus memain-mainkannya sambil melempar-lemparkannya ke udara dan menangkapnya kembali dan tertawa-tawa. Aku sebentar terhenyak setelah kulihat air berwarna merah terpercik-percik keluar dari mulut babysitter itu. Apa itu? Apa itu darah? Tidak mungkin. Dia pasti baru saja minum anggur yang ada di kulkas. Tidak berapa lama, kuperhatikan lagi. Istriku tiba-tiba datang menghampirinya dan tanpa marah-marah kepadanya. Istriku menamparnya dan ia tidak terima dan berbalik menampar istriku. Mereka berkelahi. Ya, mereka berkelahi sambil bergerak jauh dari dapur, seperti mengarah keluar dan menjauhi jangkauan kamera. Lalu, tidak tampak, boneka tadi terbuang begitu saja di atas lantai. Ada apa? Apa yang terjadi? Aku niatkan untuk membangunkan istriku. Tapi nanti dulu, pikirku. Aku melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Kulihat tidak beberapa lama babysitter itu kembali ke dapur tanpa ada istriku. Kemana istriku? Apa dia membunuhnya? Tidak mungkin. Nyatanya istriku ada di dekatku dan tidur dengan nyenyak bersama bayiku yang ada di sampingnya. Lalu kualihkan lagi wajahku menatap layar. Namun, lagi dan lagi babysitter itu tidak tampak kemana dia. Sesaat ia kembali lagi ke dapur sambil ada sesuatu yang diseret-seretnya. Apa itu? Mengapa ia membawa sebuah goni yang berisi ke dalam dapur? Ia tampak kelelahan karena goni itu serasa berat baginya dan ia pun membuka isinya. Aku spontan terkejut. Itu kepalanya. Ia telah membunuhnya. Ia telah membunuhnya. Seketika itu juga ia menebas leher boneka itu dengan kapak sampai putus dan menggelinding. Ternyata boneka itu adalah bayi kami yang sudah. Aku pun ketakutan dan beranjak dari kursiku. Aku dengan cepat menarik selimut bayi dan istriku. Aku terdiam
terperangah dan tiba-tiba tubuhku lemas tak berdaya. Sendi-sendiku seperti mau lepas. Rasanya itu hanya kepala mereka yang tergorok, pucat dan leher yang dilumuri darah. Tidak ada tubuh. Ternyata tubuh mereka diganti menjadi bantal guling. Aku berteriak sejadi-jadinya ketika aku berbalik. Aku terkejut setelah melihat babysitter itu berdiri tepat di belakangku sambil mengeluarkan gigi taringnya yang panjang. Dia melotot ke arahku dan juga menunjukkan kukunya yang panjang dan berusaha mencekikku. Aku pun mengelak untuk lari keluar rumah, dan tiba-tiba makhluk itu menarik bajuku dari belakang dan koyak. Aku segera berlari keluar dan meminta bantuan kepada warga. Namun setelah kami ramai-ramai masuk ke dalam rumah, ia tidak ada. Sudah pergi kemana dia? Boom! Ternyata makhluk itu lari keluar dari arah belakang sambil mencampakkan kedua tubuh bayi dan istriku di hadapan kami. Lalu keesokan harinya kami menguburkan jasad istri dan anakku. Dan aku memutuskan untuk pergi keluar kota dan meninggalkan semua kenangan-kenangan yang ada di rumah itu. Dan ceritanya pun berakhir. Sekian cerita kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Channel ini hanya memberikan sebuah hiburan. Dukung terus channel ini agar saya Abizar Wabil Ahmad bisa selalu membacakan atau membawa atau membuat cerita-cerita horor yang bisa membuat Anda dak dik duk. Sekian, terima kasih.